Penangkapan Tom Lembong disebut harusnya sudah bisa diprediksi sejak Luhut Binsar Panjaitan menyentil tim ses Anies Baswedan tersebut. Video lawas soal Luhut menyemprot Lembong kembali viral usai penangkapan tim ses Anies. Luhut Panjaitan menyentil Tom Lembong gara-gara menyombongkan diri atas kontribusinya saat mewakili Jokowi berpidato di hadapan pemimpin-pemimpin negara. Menurut Luhut, hal yang dilakukan Lembong adalah wajar. Bahkan menurut Luhut Panjaitan, yang banyak berjasa untuk teks pidato Jokowi bukanlah Lembong, melainkan Menlu Retno Marsudi. Sehingga Luhut mengingatkan Lembong agar tidak jumawa. Luhut juga mengungkit pekerjaan Lembong yang tidak beres di Kemendagri. Anda jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu, yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono, dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka pencurian uang rakyat impor gula hingga merugikan negara sampai 400 miliar rupiah. Ia ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung pada Selasa 29 Oktober 2024. Publik menilai ada kriminalisasi yang dilakukan pada Tom Lembong, mengingat kasus ini baru diungkap ke publik. Sedangkan dalam tuduhannya kasus maling uang rakyat itu sudah terjadi sejak tahun 2015. Dugaan kegiatan maling uang rakyat terjadi pada periode 2015 hingga 2023 saat Lembong masih di Kementerian Perdagangan. Kejaksaan Agung atau Kejagung menyebutkan tidak ada unsur politisasi dalam penangkapan Tom Lembong tersebut. Kejagung menyatakan penyidik bekerja sesuai dengan alat bukti yang ada. Dugaan maling uang rakyat dilakukan Lembong sejak tahun 2015 hingga 2023 di Kemendag. Namun, kasus tersebut baru diusut sejak Oktober 2023 lalu. Tom Lembong disebut memberi izin persetujuan impor gula kristal mentah kepada PT AP. Saat itu, Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Anies nyusul masuk penjara. Kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali heboh diperbincangkan usai Tom Lembong, mantan ko-kapten tim nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin pada Pilpres 2024, menjadi tersangka kasus dugaan korupsi impor gula Kementerian Perdagangan atau Kemendag yang merugikan negara 400 miliar rupiah. Kasus dugaan Formula E itu kini tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Jika tidak cukup bukti, maka nantinya akan dihentikan penyelidikannya. Namun demikian, warganet X dibuat geleng-geleng dengan teori pengguna TikTok yang menyebut bahwa Kaisang Pangarep sudah memprediksi dugaan kasus korupsi Formula E yang menyeret nama mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Hal ini dikaitkan dengan video lawas Jokowi. Kaisang Pangarep dan Erina Gudono yang tampak sedang bermain mobil Tamiya di salah satu mal beberapa waktu yang lalu. Menurut netizen, aksi keluarga Jokowi yang sedang bermain Tamiya ini memiliki kaitan dengan dugaan kasus korupsi Formula E yang sempat dikaitkan dengan Anies Baswedan.